Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber yang kami hormati, mudah-mudahan kita semua, teman-teman semua masih mendapatkan ridho dan inayahnya, sehingga kita semua apa yang kita lakukan benar-benar menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan judul efektifkah engkau menjadi guru dalam pembelajaran daring? Ini sebagai proses tindak lanjut dalam pembelajaran daring. Setelah sekian lama seorang guru menjalani pembelajaran sistem daring ini dalam rangka menyikapi kondisi COVID-19 yang masih tetap ada di sekitar kita. Efektivitas dipahami sebagai suatu upaya, suatu usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Seorang guru mempunyai tugas, mempunyai tujuan untuk mencerdaskan siswanya atau mahasiswanya jika itu seorang dosen, dan untuk bagaimana siswa itu bisa mempunyai karakter atau nilai yang sesuai dengan apa yang diajarkannya, baik itu nilai keamanan, ketakwaan kepada Sang Maha Pencipta. Dalam pembelajaran daring ini, guru harus berpisah, tidak bertemu muka, face to face antara guru dan siswa. Ini bisa menjadi kendala yang besar, yang berat bagi seorang guru dan bagi seorang siswa. Karena apa? Karena pembelajaran itu merupakan usaha dari seorang guru dan usaha dari seorang siswa. Seorang guru berusaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, sementara seorang siswa bagaimana dirinya bisa memahami terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Maka di sini perlu ada upaya kontrol diri, baik itu dari seorang pendidik ataupun seorang siswa. Ketika sudah didapatkan adanya titik temu pemahaman dari siswa terhadap penyampaian yang dilakukan oleh seorang guru, maka disitulah mulai ada titik terang terhadap keberhasilan. Walaupun di situ seorang guru belum bisa melihat tentang bagaimana aspek afektifnya dan aspek psikomotoriknya, karena pembelajaran bukan hanya dilihat dari aspek kognitifnya, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi lebih jauh dari itu adanya perubahan sikap, adanya perubahan perilaku. Nah, jika kontrol dari seorang guru terhadap pembelajaran daring ini kurang dipahami oleh seorang pendidik, maka efektivitas terhadap pembelajaran sistem daring maka tidak akan berjalan efektif, tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena tidak ada titik temu antara seorang guru dengan seorang siswa. Harapan seorang guru seperti ini, sedangkan siswa itu tidak mendapatkan tentang harapan-harapan yang dilakukan, yang diinginkan oleh seorang guru. Nah, maka di sini perlu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, sehingga nanti pembelajaran sistem daring ini
benar-benar bisa efektif. Ketika yang dikehendaki oleh seorang pendidik adalah bagaimana pembelajaran, ada karakter-karakter yang ingin dicapai. Yang pertama aspek kognitifnya, yang kedua aspek afektifnya, dan yang ketiga adalah aspek psikomotoriknya. Sehingga di sini seorang guru itu harus bisa mengevaluasi sejauh mana faktor kognitif bisa tercapai dengan berbagai instrumen penilaian aspek kognitifnya itu. Yang kedua, bagaimana penilaian dari sistem afektif bisa terlihat oleh seorang guru. Maka seorang guru itu juga harus mempunyai instrumen penilaian dari sisi afektif. Dan yang ketiga, seorang guru juga harus bisa mengevaluasi dari keberhasilan seorang siswa, seorang anak didik dari faktor psikomotoriknya. Bagaimana instrumen evaluasi psikomotorik dari siswa setelah mendapatkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Maka evaluasi dari ketiga hal proses pembelajaran ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Maka efektif ataupun tidaknya seorang guru dalam pembelajaran daring ini, yang pertama bisa dilihat dari bagaimana seorang guru bisa melakukan evaluasi dengan tepat sesuai dengan target dari karakter pembelajaran dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setelah mendapatkan hasil evaluasi tersebut, bagaimana seorang guru bisa melakukan upaya tindak lanjut. Tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Maka di situ perlu dikelompokkan siapa saja yang mendapatkan nilai evaluasi yang masih rendah, maka target yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah melakukan pengayaan. Pengayaan inilah yang nanti akan terlihat secara jelas bagaimana seorang siswa bisa lebih memahami terhadap materi yang telah dipelajarinya. Yang kedua, melakukan pendalaman pengayaan terhadap siswa yang belum memahami terhadap aspek evaluasi itu. Serta yang ketiga dari yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam rangka menuju efektivitas pembelajaran daring adalah metodologi penyampaian. Apakah metodologi yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan sudah tepat ataukah sebaliknya? Dirasa ada kesulitan dan lain-lain. Maka perlu adanya evaluasi. Bagaimana agar sesuatu ilmu pengetahuan itu bisa mudah dicerna oleh siswa? Tentunya adalah dari ketiga metodologi pembelajaran. Pelajaran tentang kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, dan psikomotoriknya bagaimana. Seorang guru tidak hanya sekedar menyampaikan tugas, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi di situ tujuan-tujuan pembelajaran dari ketiga ranah tersebut harus ada dalam penyampaian metodologi pembelajaran untuk siswa. Apalagi di saat sekarang ini itu menggunakan kurikulum 2013, di mana
metodologi, ranah pemikiran untuk menemukan sesuatu, untuk melakukan penemuan, inquiry dan lain-lain dengan pendekatan pemikiran filosofis, di situ perlu didalami oleh seorang guru. Maka setelah pengenalan metodologi, pemahaman metodologi, penerapan metodologi yang baru, diharapkan proses-proses pembelajaran berikutnya setelah adanya evaluasi, pengayaan, kemudian perbaikan metodologi, maka diharapkan pembelajaran sistem daring akan berjalan efektif. Tentunya guru mempunyai tugas yang berat ketika dalam pembelajaran daring ini. Seorang guru bukan hanya menyampaikan materi kemudian di-share, kemudian guru duduk diam, atau guru meninggalkan anak-anaknya belajar sendiri, kemudian gurunya tidak mau tahu, yang penting sudah menyampaikan dari grup ataupun dari media yang lainnya. Tidak seperti itu, tetapi guru harus terus mengontrol dalam setiap proses penyampaian ilmu pengetahuan. Tidak bisa guru itu lepas tangan. Biarlah, yang penting sudah dikasihkan tentang ilmunya, lah biarkan saja, yang penting jamnya selesai. Tidak seperti itu. Tapi guru harus terus mendampingi walaupun menggunakan media daring, sistem dalam jaringan. Nah, ketika melakukan pendampingan itu, seorang siswa juga harus tahu bahwa dirinya itu selalu dikontrol oleh gurunya. Nah, disinilah nanti ada titik temu. Guru juga perhatian terhadap siswa, siswa juga perhatian terhadap guru. Nah, mungkin itu yang menjadi perkara efektivitas tugas seorang guru dalam pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami tentang pembelajaran daring ini, bahwa dengan tidak bertemunya secara face to face antara seorang guru dengan siswa, tetapi di sini guru harus mempunyai kerangka kerja yang memang harus terus-menerus bagaimana menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif. Kita bisa menyimpulkan yang pertama, ranah afektif, kognitif, psikomotorik jangan sampai ditinggalkan, karena sistem pembelajaran adalah mencakup 3 hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana seorang guru memberikan pengayaan kepada siswanya bagi siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga, terus-meneruslah untuk memperbaiki metodologi dalam penyampaian materi yang akan disampaikan kepada siswa. Yang keempat, terus-menerus saling mendampingi, saling mengawasi antara guru dan siswa, sehingga ada titik temu kebersamaan dalam pembelajaran. Bukan cuek mencuek, bukan acuh mengacuhkan. Guru yang acuh, siswa yang acuh, maka menjadi awal untuk kegagalan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ada perbaikan dari efektivitas pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam sistem pembelajaran daring. Selamat ketemu lagi pada episode yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.